Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak, bahwa pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang lanjutan daripada bab 2, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Materi yang lalu mengenai sejarah sebagai ilmu, bahwa ada kaitannya lanjutan ini sejarah sebagai peristiwa setelah materi yang lalu adalah sejarah sebagai ilmu, maka yang kedua adalah yang akan kita bahas sejarah sebagai peristiwa. Syarat sejarah sebagai peristiwa ada 3 bentuk. Yang pertama adalah secara objektif, di mana suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi penulis. Maksudnya apa secara objektif ini? Maksudnya bahwa peristiwanya, kejadiannya itu benar-benar mutlak dan nyata dan tidak bentuk rekayasa. Nah, peristiwa ini bukan hasil dari pemikiran manusia yang langsung ditulis, bukan. Tetapi peristiwa ini benar-benar terjadi di lapangan langsung. Ini yang dituliskan. Ini secara objektif. Yang kedua adalah unik. Unik, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Maksudnya, peristiwa kejadian tersebut tidak terulang kembali. Peristiwa yang lama kepada peristiwa yang baru. Jadi peristiwa yang baru itu tidak mengulang peristiwa yang lama. Tempatnya pun tempat tertentu tidak sama. Seandainya tempatnya sama suatu peristiwa, tetapi kejadiannya pun tidak persis sama seperti kejadian yang lalu. Ini yang unik. Ketiga adalah penting. Penting maksudnya adalah setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia. Apa yang dimaksud penting ini? Artinya bahwa setiap peristiwa itu punya hubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia yang terjadi. Karena memang manusia ini adalah merupakan pembuat sejarah, pembuat sebuah peristiwa. Ini penting. Maka manusia benar-benar dalam membuat sebuah peristiwa itu benar-benar nyata, bukan fiktif belaka. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa penting. Terus berikutnya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ada ciri-cirinya, ciri sejarah sebagai peristiwa. Sebagai peristiwa, sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Tetap dikenang sepanjang masa. Artinya apa? Bahwa sejarah ini tidak hilang begitu saja. Peristiwa itu tidak hilang begitu saja. Tetap, ya, apa yang terjadi pada waktu itu, maka pada masa sekarang tetap peristiwa itu akan dimunculkan kembali dan akan dikenang oleh setiap manusia. Yang kedua,
Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Itulah peristiwa unik. Artinya apa? Pengulangan kembali tidak ada. Ya, pengulangan kembali tidak ada. Jadi hanya terjadi satu kali. Kemudian yang ketiga, peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Momentum yang harus diingat, yang harus diulas kembali. Ini adalah arti penting. Kemudian, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, interpretasi sejarah sebagai kisah, ini yang terjadi bahwa rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Artinya, bahwa sejarah sebagai kisah ini bisa dalam bentuk penulisan sejarah yang dituangkan dalam satu buku. Contohnya, nih, sejarah Asia Tenggara, bukan 350 tahun dijajah, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh sejarah sebagai kisah. Kemudian, sejarah sebagai kisah bersifat subjektivitas. Dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor kepentingan, faktor kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, maupun nilai-nilai yang terkandung. Berikutnya, jenis-jenis sejarah sebagai kisah. Ada beberapa jenis, yaitu 2 jenis. Sejarah sebagai kisah menurut subjeknya. Ya. Yang pertama, sejarah lama atau old history. Sejarah lama mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadian yang sudah lampau. Tapi diurutkan kejadiannya kapan, peristiwanya kapan, tahun, tanggalnya, dan sebagainya. Kemudian sejarah baru, new history. Sejarah baru lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Artinya apa? Orientasi ini adalah masalah yang terjadi pada saat ini. Satu contoh, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pemerintahan. Jadi bukan urutannya kejadian, tapi peristiwa yang orientasinya pada masalah-masalah baik pada manusia maupun negara. Beberapa tema kajian sejarah sebagai kisah. Sejarah politik, pertama, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah kota, maupun sejarah lisan. 7 inilah yang mewakili daripada tema kajian sejarah sebagai kisah. Berikutnya, sejarah sebagai seni. Kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Unsur yang pertama, unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembacaan memahami proses rekonstruksi. Jadi secara umum, sejarah sebagai seni memiliki kekuatan, yaitu dalam karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Yang kedua, penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah. Karena apa? Karena unsur-unsur emosi dan intuisi sejarawan yang lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur sejarah diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Dapat disimpulkan, kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan dan objektivitas berkurang, serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Itu dapat dibatasi. Unsur sejarah sebagai seni. Menurut Wilhelm Pilter, seorang sejarawan dari filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak
dan berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut yang mendorong sejarah sebagai seni, yaitu sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur. Yang pertama adalah intuisi, kedua imajinasi, yang ketiga emosi, keempat adalah gaya bahasa. Sekarang konsep diakronik. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau, sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Yang kedua, sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu tersebut merupakan ciri konsep diakronik. Yang ketiga, konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Jadi lebih condong kepada waktu. Yang keempat, dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan kronologinya. Sekarang konsep sinkronik yang kedua. Konsep sinkronik adalah mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Kebalikannya. Jadi ini lebih mementingkan pada ruang daripada waktu. Kemudian ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa ilmu sejarah telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis. Konsep periodisasi. Dimensi waktu dalam sejarah. Periodisasi adalah semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan. Nah, penyusunan periodisasi bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Di antaranya adalah politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun agama. Konsep kausalitas. Konsep kausalitas dalam sejarah berupa menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat atau causes effect. Konsep kausalitas menurut Kunto Wijoyo adalah yang pertama analisis monokausal, yang kedua analisis multikausal. Analisis monokausal mendeskripsikan terjadi sebuah fenomena peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor. Sedangkan analisis multikausal mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena peristiwa karena beberapa faktor penyebab. Itulah mengenai ilmu sebagai peristiwa dan sebagainya di lanjutan dari bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.